Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukesi. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan ibu hamil. Jadi kita mulai saja ya. Oke. Assalamualaikum ibu. Oke. Dengan ibu siapa? Ibu Alfi. Oke, Ibu Alfi. Sekarang kita mau melakukan pemeriksaan fisik ibu hamil. Gimana ibu sudah ada tanda-tanda mau melahirkan ya? Oke, kita mulai saja. Sekarang saya tanya dulu, ibu mau pipis atau sudah pipis? Tadi sudah. Oke, tadi udah pipis ya. Jadi pertanyaan yang pertama adalah menanyakan ibu sudah kencing atau belum. Jadi tujuannya supaya kita kalau ibunya menahan kencing gitu ya, di sini nanti akan ada sedikit tekanan. Jadi ini akan mengurangi nilai akurat dari tinggi fundus uterinya. Makanya ibu kalau belum kencing, usahakan dikosongkan dulu kandung kemihnya. Begitu ya. Oke, nanti untuk prosedurnya nanti ibu berbaring saja di tempat tidur ya. Setelah kita tanyakan ibunya sudah kencing apa belum. Kita dimulai dengan dari kepala ya. Nanti ini biasanya dari kepala sampai ke kaki. Jadi semuanya full ya. Dari kepala yang pertama adalah kita cek dulu bagian mata. Kalau untuk rambut tidak ada perubahan yang signifikan ya. Jadi yang perubahan signifikan adalah di mata, konjungtiva. Konjungtivanya kita cek dengan menggunakan ibu jari, kita tekan apakah anemis atau tidak. Maaf ya ibu, saya tekan sedikit. Oke, tidak anemis ya, merah muda. Tandanya ibunya insya Allah HB-nya masih bagus ya. Tapi untuk yang selain di mata, kemudian kita cek lagi ke bagian area pipi ya. Pipi biasanya tandanya ada kloasma gravidarum. Jadi ada sedikit hitam-hitam gitu ya. Dia kayak semacam tempel ya. Maaf ya kalau ibu pas ada bawaan lahir gitu ya. Nah, ditanyakan dulu kalau ada apakah sebelum tanda itu sebelum hamil atau setelah hamil. Kalau sebelum hamil berarti itu bawaan dari ibu. Kalau selama hamil berarti itu bawaan dari janin. Tidak apa-apa ya, itu bukan sebuah penyakit. Kemudian kita lanjut ke hidung. Hidung juga tidak ada perubahan yang signifikan. Kita paling ngecek hanya di pernapasannya pasien ya. Kemudian ke mulut tenggorokan. Jadi kita cek ada pembesaran ini tidak ya, kelenjar tiroid ya, dengan cara menelan ludah kita kemudian mengikuti iramanya di sini ya. Setelah itu kemudian di bagian dada. Nah, setelah di bagian dada kita ini kunjungan trimester ketiga ya Bu ya. Ibu hamil sudah berapa minggu Bu? 37 minggu. Nah, dalam teori ke maternitas ya, jadi pada hamil ke 37 minggu itu biasanya sudah ada tanda-tanda mau melahirkan kayak gitu. Kemudian kita akan mengecek di bagian payudara ya. Baik, kita gunakan pantum ya. Di bagian payudara adalah kita cek bagian puting. Biasanya kalau bagian puting yang bagian sensitif itu pada perempuan adalah puting. Ketika kita sentuh begini pun dia akan tegang gitu ya. Nah, berarti kalau dia tegang kemudian dia jadi satu, artinya putingnya bagus, dia menonjol. Itu siap untuk menyusui bayinya gitu ya. Tapi kalau pas putingnya mendelep, memang nanti ada masalah untuk menyusui. Biasanya nanti ada cara gitu ya. Nanti akan disedot pakai itu gitu ya, pakai spet gitu ya. Itu bisa, cuma memang agak sakit sih gitu ya. Oke, kemudian kita aerola, biasanya aerolanya emang menghitam. Kalau ibu hamil ya itu adalah nggak apa-apa, itu ada perubahan hormon, ada hiperpigmentasi di bagian aerolanya. Nah, karena ini sudah hamil ke 37 minggu, kita cek apakah sudah ada kolostrum atau belum. Kolostrum adalah ASI yang pertama kali keluar, bukan dia belum melahirkan. Tidak apa-apa, kalau ibunya ASInya bagus, di kehamilan sekitar 20 minggu ke atas gitu ya, itu sudah ada tanda-tanda kolostrum yang keluar. Jadi caranya adalah ininya, maaf ya ibu, saya agak sedikit memencet ini ya, menekan ya, diginiin gitu ya, nggak langsung kayak mancur gitu ya asinya ya. Jadi dia akan kayak ada titik-titik di sini. Nah, itu berarti dia asinya bagus. Terus kemudian sering-seringlah membersihkan daerah puting.
biasanya dia akan ditutupi oleh kulit yang menempel. Nah, itu tidak bagus ya. Jadi kalau ada kulit yang menempel ini dibersihkan pakai kapas, pakai air hangat, terus digosok-gosok sedikit-sedikit lembut-lembut gitu ya. Jangan kasar-kasar, nanti takutnya dia terluka. Nanti kalau terluka dia perih gitu ya. Nah, nanti kalau kemudian melupas atau enggak pakai baby oil itu juga boleh. Nah, itu ya. Jadi untuk mengecek kalau ini ada titik-titik kayak gini, air yang keluar tuh kalau sudah berarti sudah ada. Ini ibunya insya Allah siap sudah untuk menyusui. Kemudian setelah kita cek di bagian payudara, selanjutnya adalah di bagian perut. Nah, di bagian perut ini kita fokuskan menggunakan Leopard ya. Leopard ada 4 ya. Yang pertama adalah kita gunakan ini ya, hanya tangan saja, tidak usah menggunakan handscoon gitu ya. Jadi Leopard pertama adalah untuk mengetahui tinggi fundus uteri dan apa sih yang ada di bagian atas janin. Jadi ada bagian atas, bagian samping, dan bagian bawah. Jadi ada 3 bagian. Ingat ya, bagian atas biasanya kita akan meraba. Jadi kita gosok-gosok dulu ya, gosok-gosok dulu supaya tujuannya hangat. Jadi ketika kita menempel itu si janin itu juga tidak merasa kedinginan. Kita kumpulkan dulu. Maaf ya Ibu, saya kumpulkan dulu ke tengah ya. Oke, jadi setelah ini bayinya dikumpulkan ke tengah, biar kita pengukuran tinggi fundus uterinya itu hasilnya akurat gitu ya. Kita cek bagian yang di atas. Jadi maaf Ibu, posisi kakinya menekuk ya. Jadi Leopard pertama sampai ketiga kakinya ditekuk ya. Tujuannya adalah untuk supaya janin itu ngumpul di tengah, tidak ke bawah gitu ya. Oke, kemudian posisi si pemeriksa itu menghadap ke ibunya gitu ya. Ingat Leopard 1, 2, 3 menghadapnya ke ibu. Tangannya sejajarkan ke bawah, kemudian kesampingkan, kemudian ke atas. Nah, jadi dia mengumpul. Jadi nggak langsung kayak begini, tapi meraba dari sini gitu ya. Kemudian ke samping, kemudian ke atas. Nah, ketemu nih di bagian atas. Kemudian kita raba. Oh, yang teraba ini apa? Ya, di sini teraba bulat gitu ya. Kemudian lunak. Biasanya kalau kita ngomongin bulat, lunak, tanda tanya kan mirip bokong ya. Jadi ini teraba lunak. Ini harus diraba beneran ya, karena ini isinya janin. Maksudnya janin pantum kita mirip. Ini ada janinnya bayi gitu ya. Bayi ya janin gitu ya. Oke. Nah, kemudian setelah ini teraba bulat dan lunak, itu tandanya seperti bokong. Kita jangan melepas dulu nih yang bagian tangan kiri ini. Yang tangan kanan mengambil mitela ya, mitelin ya. Mitelin atau meteran gitu ya, dengan mengukur tinggi fundus uteri. Yang kita gunakan adalah yang bagian incinya gitu ya, yang jangan yang bagian sentimeternya. Kenapa menggunakan inci? Supaya kita nanti nggak ngepas gitu ya. Karena habis kita menggunakan inci, terus dibalik aja nanti berapa sentimeter gitu ya. Oke, kita dari sini ya. Kita tarik garis lurus sesuai dengan simfisis pubis ya, sini ya. Oke, 29